Pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dengan melakukan penataan dan memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, layanan prima, dan memuaskan. Deputi Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender. Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender, penyusunan data gender, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, serta pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Deputi Bidang Kesetaraan Gender membawai 1 sekretaris deputi dan 4 asisten deputi. Di antaranya adalah Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi, Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, serta Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya. Pembangunan zona integritas menuju BPK-WBPM pada seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender sejalan dengan nilai organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu peduli, profesional, equal, dedikasi, unggul, loyalitas, dan integritas. Manajemen perubahan. Agent of Change merupakan individu atau kelompok dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai role model bagi setiap individu yang lain untuk dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi unit kerja, di mana tugas dan fungsinya diatur pada SK Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 39 tahun 2021. Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah melakukan perubahan dalam pengelolaan arsip, di mana yang awalnya arsip disimpan oleh masing-masing pencipta arsip. Saat ini penyimpanan arsip telah dilakukan secara terpusat, baik digital maupun manual, yang dapat mempermudah dalam pencarian arsip. Deputi Bidang Kesetaraan Gender senantiasa mensosialisasikan zona integritas, salah satunya dengan cara menampilkan maklumat zona integritas yang terdapat di masing-masing lantai Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang dapat diketahui oleh siapapun. Penataan tata laksana. Demi mewujudkan penataan tata laksana yang lebih baik dari sebelumnya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah melakukan beberapa hal, diantaranya adalah menyusun standar operasional prosedur, yaitu SOP Perumusan Kebijakan, SOP Konsultasi, SOP Pelaksanaan Evaluasi Anugerah Parahita Eka Praya. Dalam mendukung terciptanya keterbukaan informasi kepada publik, Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah menunjuk petugas PPID dan telah dikukuhkan melalui SK Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 73 tahun 2021. Deputi Bidang Kesetaraan Gender sangat berkomitmen dalam menciptakan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga Deputi Bidang Kesetaraan Gender membuat wadah untuk akses informasi-informasi melalui website yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum, yaitu e-learning gender dan Sahabat Setara. Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga turut serta secara aktif dalam mendukung dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berbasis elektronik milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di antaranya yaitu pemanfaatan aplikasi e-kinerja, pemanfaatan aplikasi LBP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pemanfaatan aplikasi Siperjadi. Penataan sistem manajemen SDM. Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur negara secara berkala, merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dibuktikan dengan terciptanya peta jabatan pegawai,
Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga berkomitmen dalam mendukung pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui Diklat dan BIMTEK yang melibatkan pegawai. Di antaranya adalah Diklat untuk Analis Kebijakan dan BIMTEK GBS. Selain itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga telah mendukung penetapan kinerja individu melalui dialog kinerja dalam penyusunan materi peran hasil dan SKP, serta melakukan sosialisasi penerapan pengelolaan kinerja ASN dengan Kementerian PAN-RB. Penguatan akuntabilitas. Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan aplikasi Sakti, Imonef, Ismart, Simekar dalam pelaporan kinerja. Selain itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga mengadakan bimbingan teknis terkait perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja terintegrasi untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan. Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah melakukan pengawasan sebagai wujud implementasi penanganan gratifikasi dengan melaporkan tindakan gratifikasi kepada Inspektorat. Untuk membangun lingkungan pengendalian, Deputi Bidang Kesetaraan Gender menerbitkan berita acara serah terima terkait peminjaman barang milik negara dan menyusun infografis terkait pengelolaan keuangan. Selain itu, juga menyusun risk register untuk melakukan analisis manajemen risiko. Pelayanan publik. Deputi Bidang Kesetaraan Gender memiliki 3 layanan antara lain layanan konsultasi pakar, layanan narasumber, dan layanan evaluasi pengaruh keutamaan gender. Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga telah melakukan beberapa kegiatan pelayanan publik, di antaranya standarisasi LP-LPP, industri rumahan, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan penyintas kekerasan, pelatihan kepemimpinan perempuan desa, bela negara, sekolah perempuan, komunikasi, informasi, dan edukasi kegiatan gender dalam kesehatan dan stunting. Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga melakukan inovasi pada layanan keuangan antara lain membuat infografis alur pertanggungjawaban keuangan dan matriks monitoring alur pengarsipan digital administrasi keuangan, menyusun buklet panduan singkat pemeriksaan kelengkapan administrasi surat pertanggungjawaban, serta matriks lembar pengecekan verifikasi. Membuat infografis dan pemanfaatan Nextcloud alur proses dokumen pengembalian dana kegiatan, membuat infografis dan media grafis edukasi terkait kartu kredit pemerintah. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Semoga komitmen kami yang kuat ini di seluruh unit kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender dapat mendukung upaya kami untuk meraih WBK BBBM.